Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG guru tertentu piloting 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Syamsur Rahman SPD. Saya guru pengajar di sekolah SMK PGRI Karangampel, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, sekaligus sebagai mahasiswa di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 1212824 049. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja di sekolah SMK PGRI Karangampel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 TKJ 1, betul? Betul. Baik. Bagaimana kabar kalian semua di sini? Baik. Alhamdulillah ya, syukur. Baik. Selanjutnya di sini seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Alenta, silakan dipimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siswa yang masuk dan juga tidak masuk ya. Baik, untuk kelas 10 TKJ 1 yaitu yang pertama Adelia Marta Dewi hadir. Hadir. Nanti bilang hadir nok ya. Hadir Pak gitu ya. Selanjutnya Alenta masuk. Masuk. Selanjutnya yaitu adalah Andini Kusmiatin. Ada. Selanjutnya di sini yaitu adalah mengenai materi yang akan Bapak ajarkan. Baik. Hari ini yang akan Bapak ajarkan itu adalah materinya tentang yang namanya eksponen. Sebelum itu, dari kalian di sini ada tidak yang sudah mengerti atau sudah kenal yang namanya materi eksponen? Silakan cung yang ada. Ada? Ya, gimana Julia? Apa kira-kira eksponen? Bilangan berpangkat. Baik, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya eksponen itu adalah dalam matematikanya itu sama halnya dengan bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat yaitu adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau bilangan yang perkaliannya itu adalah secara berulang. Contohnya bagaimana? Contohnya itu adalah perkalian. Misalkan ada perkalian 2 dikali dengan 2. 2 ini termasuk dengan perkalian berulang tidak? Misalnya seperti ini. 2 dikali dengan 2, ya tidak? Nah, karena di sini 2 itu adalah diulang 1 kali, ya tidak? Maka di sini adalah perkalian berulang. Dan kalau matematika seperti ini, itu sama aja dengan 2-nya ada 2, maka disebut dengan 2 pangkat 2. Betul sekali ya. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di sini itu adalah yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Jadi tadi yang Bapak sebutkan ya, bahwasanya bilangan berulang atau bilangan berpangkat itu adalah perkalian dari bilangan yang sudah berulang. Jelas? Selanjutnya yaitu adalah peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi menggeneralisasi itu adalah kalian bisa menerapkan
atau menjebarkan atau kalian memperluas dengan materi eksponen tersebut. Ya. Selanjutnya di sini itu adalah peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat pada bilangan berpangkat untuk menyederhanakan ekspresi. Jadi ketika kalian itu dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menggunakan bilangan berpangkat ini sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Baik, selanjutnya di sini itu adalah mengenai ada suatu pertanyaan, bahwasanya di sini adalah pertanyaan yang menjadi acuan kalian di sini ya, yaitu adalah dapatkah kalian merubah perkalian berulang suatu bilangan menjadi bentuk bilangan berpangkat? Dapat tidak kira-kira? Nah, itu nanti kalian menjawab dari soal seperti ini. Baik, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan dulu. Menguasai dari materi eksponen. Jelas? Nah, nanti Bapak akan bagikan satu persatu, nanti kalian silakan diisi. Jelas ya? Oke, baik, Bapak akan bagikan di sini. Silakan diisi nanti ya. Baik, semuanya sudah didapatkan kan? Nah, silakan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ingat, ini adalah untuk penilaian dari kemampuan awal kalian. Jadi silakan diisi sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan diskusi dan jangan mencontek. Paham? Baik, silakan diisi. Bapak kasih waktu di sini itu adalah 10 menit untuk kalian jawab. Ya, silakan diisi ya. Baik, silakan dikumpulkan. Waktunya sudah selesai ya, 10 menit. Silakan sini, Bapak kumpulkan. Nah, kita ada refreshing lah istilahnya ya, supaya kalian menghilangkan pikiran jenuh, ya tidak? Baik, seperti biasa di sini, yaitu nanti Bapak kalau misalkan Bapak mengucapkan SMK, kalian bilang bisa. Kalau misalkan Bapak mengucapkan PGRI, kalian bilang Jaya. Kalau Bapak mengucapkan Karangapel, kalian bilang Indramayu. Nah, kalau Bapak mengucapkan SMK PGRI Karangapel nanti bisa Jaya. Oke, siap? Baik, SMK bisa. PGRI Jaya. Karangapel SMK PGRI Karangapel bisa Jaya. Oke, silakan duduk kembali ya. Baik, di sini selanjutnya yaitu adalah Bapak akan membahas dari materi yang namanya eksponen. Siap untuk Bapak bahas? Baik, kalau sudah siap, silakan kalian buka halaman 2 pada buku paket. Silakan dibuka buku paketnya. Sudah dibuka semua? Baik, kalau sudah dibuka semua, nah nanti sambil kalian perhatikan dan juga dilihat di bukunya ya. Bilangan eksponen atau yang namanya juga disingkat apa? Eksponen ya. Eksponen seperti yang tadi sudah dikatakan oleh teman kalian yaitu Julia, bahwasanya eksponen itu Pak adalah bilangan berpangkat Pak. Betul ya. Nah, di sini adalah bilangan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Selanjutnya yaitu adalah mengenai pengertian atau definisi dari eksponen. Definisi eksponen yaitu adalah jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N ini menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali terus sampai dikali A sebanyak
N faktor. Ya. Dimana di sini untuk A pangkat N ini adalah untuk A itu disebut dengan bilangan pokok dan N adalah merupakan pangkat dari bilangan pokok. Pak, apa sih maksudnya A pangkat N, Pak? Oke, Bapak punya contoh soal tadi ya. Untuk contoh soal misalnya 2 kali 2 yaitu sama dengan 2 pangkat 2. Terus Bapak tuliskan lagi. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membuat kelompok. Bahwasanya untuk kelompok ini yaitu Bapak pilih dari hasil tes awal kalian tadi yang Bapak bagikan ya. Nanti silakan kalau bisa tergabung dalam kelompok 1, silakan nanti langsung bikin kelompoknya kelompok 1. Jelas? Kelompok 2 nanti bikin kelompok 2 dan kelompok 3 nanti langsung bikin kelompok 3. Baik, nanti Bapak beri waktu dulu untuk ngecek dulu ya hasil ulangan kalian tadi. Ya, baik. Untuk kelompok pertama yaitu Selawati, terus Adelia, Andini Kusmiatin, Anita Nur Aziza, Arif Nur Fajri, Caca Nurmayanti, Danu Ramadan, dan Dewi Fitriani. Silakan gabung dalam kelompok 1 ya. Silakan gabung dalam kelompok 1. Yang bukan kelompoknya silakan pindah dulu di sini ya. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Nih untuk soalnya ya. Ini soal, silakan nanti dikerjakan, oke? Oke. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 yaitu ini soalnya. Ini silakan dikerjakan ya. Oke, silakan nanti berdiskusi masing-masing kelompoknya ya. Dan yang selanjutnya adalah kelompok 3. Kelompok 3 silakan ini untuk soalnya silakan dikerjakan ya. Berdiskusi silakan, kalau sudah nanti Bapak kumpulkan. Jelas? Oke, silakan dikerjakan. Untuk mencari jawabannya, nanti kalian silakan boleh melihat buku paket yang sudah Bapak bagikan, ya kan? Dan juga bisa juga silakan kalian cari di internet di situ. Sumber-sumbernya sudah banyak ya. Jadi nanti silakan dicari jawabannya itu caranya bagaimana. Nah, itu silakan kalian boleh mencari di sumber lain. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami, silakan boleh bertanya di sini sama Bapak ya. Nomor 1 gimana? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, lanjut, silakan. Kenapa? Kayak gitu. Betul. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kalau kelompok 2? Kelompok 3? Sudah semua. Baik, kalau sudah semua silakan dikumpulkan ya.
Oke, silakan dikumpulkan. Untuk kelompok 1 silakan kumpulkan sini. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 juga sama ya. Oke, sudah. Baik, ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya di sini yaitu adalah silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan dari hasil kerja kelompok masing-masing ya. Dimulai dari kelompok pertama dulu, silakan untuk maju atau menuliskan jawabannya. Silakan untuk kelompok 1. Baik. Kelompok 1 ini silakan. Nah, ini untuk ini dihapus dulu ya. Silakan. Silakan kelompok yang lain perhatikan ini untuk kelompok 1 ya. Sudah? Oke, baik ya. Dari jawaban kelompok 1, silakan kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lihat di sini ya untuk jawaban kelompok 1. Untuk nomor 1A dan B itu betul atau bagaimana? Betul ya. Kenapa di sini yaitu adalah 2 pangkat 4, artinya 2 dikali sebanyak 4 kali ya. Selanjutnya 1/5 pangkat 2 yaitu adalah 1/5 dikali 1/5 dikali dengan 1/. Nah, ini karena pengalinya 2, maka hasilnya itu adalah 1/5 dikali 1/5, maka hasilnya adalah 1/25. Selanjutnya 8 itu adalah 2 pangkat 3, 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, betul. 18 itu adalah 2 dikali 3 kali 3, 3-nya ada 2, sehingga di sini hasilnya itu adalah 3 pangkat 2 dikali dengan 2. Baik, itu adalah jawaban untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Harus ya. Selanjutnya yaitu adalah silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Ini ya hasilnya ya. Silakan dicatat, dihapus dulu di sininya ya. Spidol, oke. Sudah? Oke, baik ya. Dari kelompok 2 di sini, silakan kelompok yang lain ada yang perlu ditanyakan dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita sama-sama perhatikan sini ya. Untuk yang A itu soalnya A pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali B pangkat 4 dikali dengan B pangkat min 5. Itu adalah kita gunakan sifat keberapa kalau perkalian berpangkat? Sifat 2 ya, tidak? Sifat 2 di sini yaitu adalah kalau misalkan ini adalah kita tinggal mengalihkan pangkat. Selanjutnya itu adalah A pangkat 6 B, dan ini sama-sama bilangan pokoknya adalah B, tinggal kita jumlahkan pangkatnya ya kan. 4 ditambah min 5 menjadi 4 dikurangi 5. Jelas? Sehingga hasilnya itu adalah sama dengan berapa ini? A pangkat 6 B pangkat min 1. Selanjutnya soal yang bagian B, 1 bagian B,
X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya tidak? Nah, di sini 2 itu kita kalikan min 3 menjadi min 6. Ya tidak? Selanjutnya X-nya itu adalah kita kelompokkan. Ya kan? Nah, kalau sudah kita kelompokkan, nah ini bukan 3 ya. Ini adalah apa? Ini menjadi X, bukan 3 ya. X pangkat 3 dikurangi dengan yang ada di bawah adalah pangkat 1. Sehingga 3 dikurangi 1 sama dengan dikali dengan Y pangkat min 6 dikurangi juga dengan min 6. Min bertemu min itu adalah hasilnya berapa? Plus, ya kan? Selanjutnya yaitu adalah X pangkat 2 dikali Y pangkat berapa ini? Min 6 ditambah 6 berapa? 12. Min 6 ditambah 6 itu hasilnya sama dengan Y pangkat 0. Ya kan? Nah, berdasarkan dari sifat pertama, Y pangkat itu adalah dengan berapa? X pangkat 2. Begitu, nak ya. Betul ya. Baik, untuk kelompok 2 silakan beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya yaitu adalah untuk kelompok 3. Silakan maju untuk mempresentasikan jawabannya ya. Kelompok 3. Silakan. Sudah? Baik, dari kelompok yang lain ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka sekarang kita perhatikan dulu di sini ya. Soalnya adalah 3P pangkat 2 dikali dengan Q dibagi dengan Q pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah, kalau seperti ini berarti 3P pangkat 2 langsung ya kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Setelah dikerjakan di dalam kurung, maka selanjutnya nanti hasilnya kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar kurungnya. Jelas? Sehingga hasilnya adalah 3P pangkat 2 karena di sini tidak ada 3P atau P-nya ya kan. Maka 3P kita tuliskan kembali Q. Nah, itu adalah pangkat 1 dikurangi dengan min 1. Hasilnya adalah 3P kuadrat dikali dengan Q pangkat 2 dipangkatkan min 1, maka hasilnya itu adalah 3 pangkat min 1, 3 dipangkatkan min 1. Terus P dipangkatkan dengan min 1 hasilnya P pangkat min 2. Dan Q pangkat 2 dipangkatkan min 1 hasilnya Q pangkat min 2. Ya betul ya. Selanjutnya yaitu adalah yang B di sini. Yang B itu adalah 2X pangkat 3 dikali Y pangkat min 2 dibagi dengan 4X pangkat 2 dikali Y. Nah, ini kita kelompokkan X dengan X dan Y juga kita kelompokkan ya. Sehingga hasilnya 2X pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Ini 4 kita sederhanakan dulu ya. X pangkat 2 dikali Y, maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 1 dikurangi 2, X pangkat 3 dikurangi 2. Dan Y pangkat min 2 dikurangi 1. Ini pangkatnya 1 ya. Baik, silakan beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, itu adalah serangkaian dari materi eksponen ya. Silakan untuk tempat duduknya boleh kembali ke asal. Silakan dirubah kembali tempat duduknya. Baik ya, dari apa materi yang sudah Bapak sampaikan ini, silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.
Ada. Oke, baik, silakan Alenta mau bertanya apa? Dalam perkalian tidak berulang, dapatkah diterapkan dalam bentuk bilangan berpangkat? Dalam perkalian yang tidak berulang, dapatkah diterapkan dalam bilangan berpangkat? Kira-kira untuk pertanyaan tersebut bisa tidak kira-kira? Setelah sudah Bapak ajarkan bahwasanya pengertian bilangan berpangkat adalah perkalian dengan bilangan yang berulang. Baik ya, Bapak akan jawab di sini. Misalnya begini, 2 pangkat 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini adalah termasuk dengan bilangan apa? 2 yang kita kalikan secara berulang. Pertanyaannya Alenta itu adalah seperti ini. Pak, boleh tidak kira-kira perkalian yang tidak berulang itu bisa diterapkan dalam bilangan berpangkat? Misalnya 2 pangkat 2 atau 2 dikali 3. Nah, itu bisa tidak kira-kira diterapkan dalam bilangan berpangkat? Jawabannya bisa atau tidak? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena di sini 2 dengan 3 itu adalah berbeda. Jelas Alenta? Bagus pertanyaannya ya. Nah, di sini kalau misalkan kita terapkan bilangan berpangkat, nah itu harus mempunyai bilangan yang sama. Jelas? Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada? Oke, baik ya. Sebelum Bapak tutup di sini untuk materi Bapak, setelah sudah kalian pelajari materi bilangan eksponen ini, nah maka Bapak mengharapkan kepada kalian hasil refleksi yang sudah kalian ambil atau sudah kalian capai dari materi pelajaran ini. Nah, nanti kalian silakan dituliskan ke dalam kertas lembaran yang akan Bapak bagikan. Jelas? Oke, nanti Bapak akan bagikan. Silakan diisi ya untuk lembar refleksinya. Silakan. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari pelajaran eksponen? Bapak beri waktu yaitu cukup untuk 5 menit saja ya untuk menjawab soal tersebut. Sudah diisi? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan sini di depan ya. Kumpulkan depan. Oke. Sudah semua? Oke, baik ya. Di sini kalian setelah sudah melaksanakan kegiatan ini ya, kalian sudah mengisi juga apa yang kalian dapatkan dari materi ini. Selanjutnya itu adalah kalian sebagai siswa tentu kewajiban kalian itu adalah untuk selalu menuntut ilmu. Betul tidak? Nah, silakan kalian bersemangat untuk menuntut ilmu di sini. Ya, jangan sampai kalian itu nanti ketika kalian sudah lulus, kalian istilahnya itu adalah kurang mendapatkan materi pelajaran. Itu bukan seperti itu, Nang-nok ya. Jelas? Oke, sebelum Bapak tutup materi Bapak ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk dipimpin doa oleh KM ya, ketua kelasnya. Silakan Alenta dipimpin doa. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa. Dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materinya sudah selesai ya. Sebelum Bapak akhiri, yaitu mohon maaf bila ada pertanyaan atau kata-kata yang tidak berkenan
di hati kalian. Bapak mohon maaf ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.